Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai degradasi dan konservasi nilai, karakter, dan lingkungan. Topik 3, demonstrasi kontekstual. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama, Ferdiansyah Widi Yulanda dengan NIM 2398015353. Yang kedua, Fitrian Nurholisa dengan NIM 2398015337. Yang ketiga, Husnul Khotimah dengan NIM 2398015466. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kesimpulan dari konsep 1. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan 2. Konservasi nilai dan karakter 3. Konservasi seni dan budaya 4. Konservasi sumber daya alam dan 5. Agen konservasi. Yang pertama, konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan adalah konsep yang merujuk pada terjadinya penurunan kualitas dan keberlanjutan nilai-nilai moral, karakteristik individu dan masyarakat, serta kondisi lingkungan alam di mana konsep ini menunjukkan perubahan negatif dalam cara individu atau masyarakat memandang, berinteraksi, dan merawat nilai-nilai moral, karakter, serta ekosistem alam. Degradasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, ketidaksetaraan, kurangnya nilai moral dalam lingkungan, faktor manusia, dan lainnya. Yang kedua, konsep konservasi nilai dan karakter. Konservasi nilai dan karakter adalah upaya untuk melindungi, mempertahankan, dan mengembangkan nilai-nilai, sifat-sifat moral, dan etika yang dianggap penting dalam suatu budaya atau masyarakat. Hal ini melibatkan pendidikan, penerapan nilai-nilai, dan langkah-langkah konkret untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keberlanjutan nilai dan karakter tersebut. Pendidikan, penguatan keluarga, dan sosialisasi positif menjadi kunci dalam menyikapi kemerosotan nilai dan karakter. Yang ketiga, konsep konservasi seni dan budaya. Konservasi seni dan budaya adalah upaya untuk melindungi, mempertahankan, dan menjaga kelestarian warisan budaya. Mengenali, mengapresiasi, dan melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian budaya dan seni dapat melindungi identitas budaya suatu masyarakat. Yang keempat, konsep konservasi sumber daya alam. Konservasi sumber daya alam merupakan langkah proaktif untuk menjaga keseimbangan ekologi dan kelestarian lingkungan hidup. Penggunaan sumber daya secara rasional dan penanaman kembali merupakan strategi untuk mengatasi degradasi lingkungan. Yang selanjutnya adalah agen konservasi. Agen konservasi adalah seorang penggerak masyarakat yang meneruskan upaya menjaga kelestarian alam yang memiliki pengetahuan, kemampuan, dan kesadaran mengenai konservasi sumber daya, serta mampu untuk menyebarluaskan kepada masyarakat. Dari pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan yaitu konsep-konsep ini saling bergantung dan saling mendukung. Misalnya, konservasi nilai dan karakter dapat membantu mencegah kemerosotan nilai dan karakter. Begitu pula dengan konservasi sumber daya alam dapat menciptakan lingkungan yang mendukung nilai-nilai dan karakter positif. Singkatnya, peran masyarakat sangat penting dalam upaya konservasi, mulai dari pendidikan nilai hingga pelestarian budaya dan lingkungan. Melibatkan masyarakat sebagai agen konservasi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bersama. Yang selanjutnya pembahasan kedua, yaitu mengenai peran konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan, konservasi nilai dan karakter, konservasi seni dan budaya, konservasi sumber daya alam terhadap pembentukan agen konservasi. Degradasi nilai, karakter, dan lingkungan. Peran konsep degradasi nilai, karakter, dan lingkungan terhadap pembentukan agen konservasi adalah untuk membentuk pribadi agen konservasi yang memandang konservasi nilai, karakter, dan lingkungan sebagai suatu hal yang penting untuk menjadikan perilaku dan tindakan manusia yang bermoral dan peduli terhadap lingkungan. Kemudian memahami degradasi nilai, karakter, dan lingkungan membantu agen konservasi untuk menyadari permasalahan yang ada di masyarakat.
Konservasi nilai dan karakter. Nilai dan karakter memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan individu atau masyarakat. Karena nilai dan karakter memberikan arahan dan menjadi acuan bagi tindakan yang dilakukan, serta membantu individu atau masyarakat dalam menjaga keharmonisan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan agen konservasi nilai dan budaya agar dapat menjaga nilai-nilai dan kepribadian positif serta menjadi contoh hidup bagi masyarakat dan menginspirasi perubahan positif. Konservasi seni dan budaya. Indonesia memiliki beragam seni dan budaya yang tersebar di berbagai daerah. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan agen konservasi seni dan budaya dengan tujuan untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya melestarikan warisan budaya. Agen konservasi dapat berperan dalam melestarikan tradisi, memperkuat identitas lokal, dan mendukung kelestarian budaya. Konservasi sumber daya alam. Permasalahan sumber daya alam sering terjadi di Indonesia, sehingga diperlukan konservasi sumber daya alam. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan agen konservasi sumber daya alam dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Kemudian ada tantangan ketika menjadi agen konservasi. Yang pertama, kesadaran masyarakat terhadap isu konservasi mungkin masih rendah. Sebagian masyarakat belum memahami urgensi atau dampak perubahan perilaku terhadap pelestarian nilai, karakter, seni, budaya, dan sumber daya alam. Kemudian, perubahan budaya dan perkembangan nilai-nilai yang begitu cepat dalam masyarakat dapat menjadi penghambat dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai tersebut. Kemudian kendala pendanaan. Waktu dan infrastruktur dapat membatasi kemampuan agen konservasi untuk merancang dan melaksanakan program konservasi yang efektif. Kemudian ada faktor-faktor yang lain seperti urbanisasi, industrialisasi, dan perubahan sosial ekonomi dapat menyebabkan perubahan gaya hidup dan kebutuhan yang berdampak pada konservasi. Adapun strategi untuk menghadapi tantangan ketika menjadi agen konservasi. Yang pertama yaitu mengedukasi masyarakat melalui program kesadaran, kampanye, dan kegiatan sosial dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong perubahan perilaku masyarakat. Kemudian, mengintegrasikan nilai-nilai konservasi dengan cara yang beradaptasi dengan perubahan budaya dan menunjukkan relevansi dan manfaatnya dalam konteks kehidupan sehari-hari. Kemudian yang lainnya yaitu berkolaborasi dengan pihak terkait. Penggalangan dana dan penggunaan sumber daya lokal dapat membantu mengatasi kendala sumber daya. Kemudian, mengintegrasikan program konservasi dengan perubahan sosial ekonomi, menciptakan alternatif yang berkelanjutan, dan melibatkan masyarakat dalam perencanaan. Dalam presentasi video ini, kita telah melihat betapa pentingnya konsep-konsep konservasi dan peran mereka dalam membentuk agen konservasi. Kita juga telah mengidentifikasi tantangan yang mungkin muncul dan menjelaskan strategi yang diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik dan upaya yang tepat, kita dapat menjadi agen konservasi yang aktif dalam melestarikan nilai-nilai, karakter, lingkungan, seni, budaya, dan sumber daya alam untuk masa depan yang berkelanjutan. Mari bersama-sama membangun dunia yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.